Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan sekalian. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai peran literasi digital dalam mencegah penyebaran hoax di KPPN Samarinda. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya, Cai Sarita Bunga Permatahati, dan rekan saya, Komang Sintia Krismayanti, dari kelas MJ 103 mata kuliah ICT Literasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ferry Kurniawan, MPD. Pada bagian abstrak, dijelaskan bahwa perkembangan teknologi yang masif yang memberikan kemudahan akses informasi itu tidak hanya memberikan manfaat yang positif, tetapi juga menjadi tantangan seperti adanya penyebaran disinformasi atau hoax. Setiap pengguna media digital harus memiliki kecakapan digital sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kualitas informasi di ruang publik. Nah, KPPN Samarinda ini memiliki peran strategis dalam mengelola data, informasi, dan transaksi keuangan yang bernilai tinggi. Studi yang dilakukan ini dengan metode kualitatif, dengan pendekatan psikoedukasi, untuk mengetahui tingkat pemahaman literasi digital, peran media komunikasi, dan tantangan dalam mitigasi hoax di KPPN Samarinda. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa tingkat literasi digital pada seluruh pegawai KPPN Samarinda tergolong sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat pemahaman pegawai terhadap literasi digital. Nah, pada bab pendahuluan, kita dapat mengetahui data bahwa sebesar 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet di tahun 2024 yang meningkat dari angka 69,21% di tahun 2023. Kita juga dapat mengetahui bahwa tingkat literasi digital masyarakat Indonesia itu masih rendah karena menurut data UNESCO, tingkat literasi Indonesia hanya berada pada ranking 64 dari 65 negara yang disurvei. Kemudian, tingkat membaca siswa Indonesia juga hanya menempatkan urutan 57 dari 65 negara. Literasi digital dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial di mana setiap pengguna internet memiliki kewajiban dan peran dalam menjaga kualitas informasi yang beredar di ruang publik. Nah, KPPN Samarinda ini sebagai lokus merupakan kantor pelayanan keuangan negara yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola data, informasi, dan transaksi yang bernilai tinggi. Selanjutnya, terkait tinjauan literatur, yang pertama, Ratna dalam Amali menjelaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informasi telah melakukan pencegahan penyebaran berita hoax di kalangan masyarakat, salah satunya dengan menggalakkan program literasi media sosial. Kemudian, penelitian terbaru oleh Lestari tahun 2025 menunjukkan bahwa literasi digital dapat menjadi upaya preventif dalam mengurangi hoax di kalangan mahasiswa, dengan hasil bahwa peserta pelatihan lebih selektif dalam membagikan informasi daring. Nah, dari penelitian-penelitian yang ada, sebagian besar penelitian itu masih berfokus pada masyarakat umum dan pelajar. Penerapan literasi digital di lingkungan kerja profesional seperti kantor pemerintahan atau lembaga keuangan itu masih jarang dikaji. Adapun metode penelitian yang kami gunakan, penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan pendekatan psikoedukasi. Melalui pendekatan ini, pegawai KPPN Samarinda diberikan pemahaman yang baik mengenai literasi digital, sehingga pegawai dapat menanggulangi adanya berita tidak benar atau hoax. Instrumen yang digunakan yaitu dengan mengisi kuesioner yang telah disiapkan dalam bentuk Google Form, yang diberi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Nah, responden ini dalam penelitian kali ini berjumlah 27 orang yang merupakan pegawai KPPN Samarinda. Selanjutnya, terkait dengan hasil dan pembahasan. Yang pertama, tingkat pemahaman pegawai KPPN Samarinda terhadap literasi digital. Berdasarkan data survei, pada 27 pegawai KPPN Samarinda, tingkat literasi digital tergolong sangat baik. Survei ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kecakapan digital, serta etika dan budaya digital di KPPN Samarinda. Berdasarkan hasil survei, seluruh pegawai KPPN Samarinda memiliki kemampuan dalam membedakan informasi resmi dari Kementerian Keuangan dengan informasi yang belum jelas asal-usulnya.
Seluruh KPPN Samarinda memiliki pemahaman terhadap aturan tidak tertulis atau etika dalam membagikan informasi di lingkungan kerja. Misalnya pada grup WhatsApp kantor. Dalam lingkungan organisasi KPPN Samarinda, mengenal 5 nilai Kemenkyu yang menjadi dasar etika dan budaya bermedia digital. Selanjutnya, penyebaran informasi yang tidak valid dalam lingkungan kerja dapat memberikan dampak yang buruk terhadap citra organisasi. Oleh karena itu, sebagai representasi negara, setiap pegawai KPPN Samarinda diwajibkan untuk melakukan validasi data demi menjaga marwah institusi dan keamanan informasi publik. Yang kedua, peran media komunikasi pada KPPN Samarinda. Berdasarkan hasil observasi, KPPN Samarinda telah membangun sistem komunikasi yang baik dengan menggunakan beberapa media komunikasi untuk menangkal serangan hoax melalui media sosial, misalnya seperti Instagram, website, dan WhatsApp group. Selanjutnya, saat ini KPPN Samarinda aktif menggunakan Instagram sebagai media penyampaian informasi yang valid kepada satuan kerja. PIC Media Sosial KPPN Samarinda secara rutin mengunggah informasi terkait informasi APBN, layanan konsultasi, maupun pengajuan surat pemerintah membayar atau SPM. Kemudian KPPN Samarinda juga memanfaatkan website resmi seperti sumber referensi valid. Jadi melalui website tersebut, Sarka dapat mengakses berbagai peraturan terkait informasi perbendaharaan, layanan KPPN Samarinda, serta data dan publikasi yang valid. Kode yang ketiga, tantangan dalam mitigasi hoax. Ruang lingkup perbendaharaan KPPN Samarinda memiliki sifat yang strategis dan sangat riskan dipergunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak valid dan dimanipulasi yang dapat menimbulkan kebingungan atau kegaduhan pada Satker. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri dalam memitigasi penyebaran hoax. Berbagai kemudahan yang ada tentu dapat menjadi peluang bagi pelaku dalam menyebarkan informasi palsu atau tidak valid. Kemudian yang keempat, terkait dengan strategi penguatan literasi digital di KPPN Samarinda. Yang pertama, edukasi dan memanfaatkan media digital dengan bijak. Untuk edukasi tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dengan tujuan memberikan awareness kepada Satker untuk berhati-hati apabila terdapat informasi yang tidak valid dan mencurigakan dengan mengatasnamakan KPPN Samarinda. Kemudian, pemanfaatan media digital yang bijak dapat dilakukan dengan memahami dasar hukum Undang-Undang ITE untuk menghindari penyebaran informasi palsu atau hoax. Kemudian yang kedua, internalisasi literasi digital. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui sosialisasi maupun diklat. Kegiatan tersebut berfungsi untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengenali dan menyaring informasi sebelum membagikan. Nah, untuk kesimpulannya, KPPN Samarinda sebagai kantor pelayanan keuangan negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola data, informasi, dan transaksi yang bernilai tinggi. Literasi digital memiliki fungsi yang penting untuk menjaga KPPN Samarinda dari dampak yang buruk serta mengganggu citra organisasi. Oleh karena itu, kecakapan digital serta etika dan budaya digital yang dimiliki pegawai menjadi kunci utama dalam memitigasi risiko disinformasi atau penyebaran hoax. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.